Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam materi prakarya SMP kelas 8 bersama saya, Pak Guru Sula. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan sekiranya teman-teman atau anak-anakku sekalian yang belum subscribe channel ini agar kiranya bisa menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi tanda lonceng, kemudian bagikan untuk ditonton oleh teman-teman yang lain. Terima kasih telah melakukan subscribe untuk teman-temanku yang baru saja melakukan subscribe. Pada kesempatan ini materi kita yaitu prakarya SMP kelas 8 dengan tema kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ini materi untuk kelas 8 semester pertama, di mana materi ini kita akan mempelajari bahan-bahan lunak yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah karya yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan yang kreatif. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, antara lain. Yang pertama adalah keterampilan tangan, yaitu kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik, yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail. Kemudian yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, yaitu kerajinan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis yang bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan maupun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama sebagai kelengkapan busana, seperti produk aksesoris, misalnya gelang, kalung, bros, dan cincin. Inilah contoh yang bisa dibuat dari bahan lunak untuk kelengkapan busana. Kemudian selanjutnya adalah sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kita ambil tempat tisu. Ini banyak orang membuat dari bahan lunak untuk digunakan baik di meja makan ataupun di meja tamu. Kemudian, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan tangan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu, seperti air mancur yang berbentuk kodok. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat.
Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Sebagai contoh adalah lilin. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Kemudian yang kedua adalah memberi penekanan atau kekhasan atau ciri khas pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas atau mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian yang ketiga menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak dipakai atau tidak digunakan, maka tidak akan berarti apa-apa. Yang keempat merupakan pertanda atau simbol, yaitu produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan aslinya atau biasa disebut sebagai duplikat. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Ya, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang sempat menyaksikan video ini. Dan jangan lupa jika seandainya video ini bermanfaat, tolong dibagikan untuk ditonton kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.